Si Makong tidak menyangka kenapa bisa Kinan ini dengan mudah akan mengungkapkan rahasianya. Salah satu tetua agung dari wilayah setengah dewa pun langsung bersikap baik kepada Kinan. Kinan menjelaskan kalau mereka ingin melampaui aturan kultivasi, maka mereka harus keluar dari jalur aturan kultivasi. Mendengar itu, salah satu tetua agung mengerti jika mereka tetap berada di jalur aturan kultivasi, maka martial tree mereka tidak akan berkembang karena dibatasi. Tetua agung dari South Heaven Secret masih kurang puas. Menurutnya, untuk memperbanyak martial tree mereka itu sangat sulit. Kinan paham, namun itu tergantung kemampuan sendiri. Aku mendapatkan sebuah kekuatan misterius, dengan begitu aku menggunakannya sebagai fondasi membentuk lebih banyak martial tree. Salah satu tetua agung dari wilayah setengah dewa berterima kasih atas bantuan dari Kinan. Jika suatu saat Kinan ingin bergabung dengan sektenya, maka mereka akan menerimanya. Kedua tetua agung wilayah setengah dewa itu pun langsung pergi meninggalkan benua tengah. Gong yang tidak menyangka kalau Kinan akan membuat pencerahan kepada semua orang. Dengan begini, maka para kultivator akan mempraktekkan metode kultivasi baru. Namun berbeda dengan tetua agung dari South Heaven Secret, dia ingin membunuh Kinan karena Kinan adalah musuh mereka. Tetua agung itu pun langsung mengeluarkan pedangnya. Dia pun langsung menebaskan sebuah serangan ke arah Kinan hingga membuat tanah di bawahnya berlubang. Ternyata Kinan masih baik-baik saja dan tidak terluka sedikit pun. Pemimpin sekte Dragon Emperor pun memperingati pria itu kalau ini adalah wilayah sekte Dragon Emperor dan dia tidak boleh berbuat seenaknya. Pria itu pun tidak peduli. Lagi pula, Kinan ini juga telah menyinggung South Heaven Gate dan sudah ditetapkan sebagai musuh tingkat 3. Si Makong sangat terkejut. Sebenarnya apa yang dilakukan Kinan ini sehingga menjadi musuh dari South Heaven Gate? Si Makong memberitahu Kinan jika South Heaven Gate merasa kalau kekuatan Kinan ini akan menjadi ancaman bagi mereka, maka mereka akan membunuh Kinan dengan segala cara. Kinan paham ternyata itu alasan kenapa dia dibunuh oleh South Heaven Gate pada saat di kontes Monarch Horoscope. Tetua agung dari South Heaven Secret pun meminta agar pemimpin sekte Dragon Emperor mundur dan tidak melindungi Kinan. Tapi pemimpin sekte Dragon Emperor tidak peduli. Dia tetap akan melindungi Kinan dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Tiba-tiba muncullah kultivator yang memiliki aura yang sangat kuat. Kultivator itu mengatakan tidak seorang pun dari sekte Dragon Emperor diizinkan untuk melindungi Kinan. Pemimpin Dragon Emperor pun sangat terkejut. Ternyata kultivator yang baru muncul itu adalah God Beast. Dia pun meminta agar seniornya itu mempertimbangkannya lagi. Ao Chang Tian membenarkan hal itu. Kinan ini sudah banyak berjasa untuk sekte Dragon Emperor. Bahkan dia bisa menjadi kultivator martial monarch dekat Kinan. God Beast tidak peduli. Mulai dari sekarang, Kinan akan dikeluarkan dari sekte Dragon Emperor. Pemimpin Dragon Emperor pun tidak menyangka kalau seniornya ini akan mengambil keputusan seperti itu. God Beast memberitahu jika ada yang melanggar perintahnya, maka akan dikeluarkan dari sekte Dragon Emperor. Dia berpikiran keputusannya ini demi ras mereka. Jika ada yang menentangnya, akan dianggap sebagai pengkhianat. Pemimpin sekte Dragon Emperor hanya bisa pasrah. Dia hanya takut kalau God Beast ini membuat keputusan yang salah. Tetua agung dari South Heaven Gate pun berterima kasih atas keputusan dari God Beast. Dengan begini, mereka tidak akan menjadi musuh. Tetua agung itu langsung menyerang Kinan menggunakan teknik pedangnya. Kinan menyadari kalau serangan itu mengandung niat pedang South Heaven sehingga dia harus berhati-hati. Melihat serangan itu, si Makong dan Gong yang sangat panik. Mereka tidak menyangka kalau God Beast tidak membantu Kinan. Ternyata serangan itu dengan sangat mudah bisa dihindari oleh Kinan. Pria itu pun sedikit kesal. Dasar sialan, seranganku yang berikutnya tidak akan meleset lagi. Di sini Kinan berpikiran akan menggunakan kekuatan pedang Heaven Sentry untuk menghadapi niat pedang South Heaven. Tiba-tiba muncullah seorang pria yang melindungi Kinan. Dasar kultivator South Heaven Secret sialan, beraninya kau melawan kultivator yang lebih lemah darimu. Tetua agung South Heaven Secret pun sangat terkejut. Apa? Bukankah Anda ini adalah Magical High Sword God? Gong yang mengetahui kalau kultivator Magical High Sword God itu berasal dari aliansi anti-Heaven. Sword God itu langsung menyerang tetua agung dari South Heaven Gate menggunakan kekuatannya. Terlihat kekuatan itu berbentuk naga yang sudah bersiap untuk menerkam tetua agung. Melihat serangan itu, tetua agung sangat panik. Dia pun akan membawa semua orang dari sektenya untuk pergi dari sini. Tetua agung itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membawa para kultivator dari South Heaven Secret.
Terlihat para murid dari South Heaven Secret pun langsung tersedot masuk ke dalam kekuatan itu. Ternyata serangan berbentuk naga dari Sword God sedikit lagi akan menghantam tubuh Tetua Agung South Heaven Secret. Namun Tetua Agung dan kelompoknya sudah menghilang memasuki celah ruang teleportasi sehingga mereka selamat. Sword God pun tak menyangka kalau kelompok dari South Heaven Secret ini ternyata cepat juga untuk melarikan diri. Pemimpin Dragon Emperor pun menanyakan keadaan Kinan. Apakah tubuh Kinan ada yang terluka? Kinan menjawab kalau dia tidak terluka dikarenakan masalahnya sudah rumit, maka dia memutuskan akan pergi. Sebelum Kinan pergi, ternyata Tetua Agung dan para tetua lainnya dari sekte Dragon Emperor datang. Kinan pun menanyakan bagaimana keadaan dari Jiu-Jiu dan yang lainnya. Tetua Agung menyuruh agar Kinan tidak mengkhawatirkan mereka karena mereka sudah baik-baik saja. Mendengar itu, Kinan pun lega. Dengan begini, dia bisa pergi dengan tenang. Kinan pun mengucapkan terima kasih kepada para tetua dari sekte Dragon Emperor. Jika ditakdirkan, mereka pasti akan bertemu lagi. Dengan cepat, Kinan pun langsung pergi meninggalkan sekte Dragon Emperor untuk berpetualang. Setelah Kinan pergi, pemimpin sekte Dragon Emperor mengumumkan kalau acara Monarch Ascending Ceremony akan dilanjutkan. Cerita berpindah di suatu tempat di sekte Martial Prince. Terlihat ada seseorang yang memiliki mata berwarna biru. Hewan bis berbentuk anjing menanyakan apakah masternya ini masih khawatir dengan kultivator yang bernama Kinan ini. Pria itu menjelaskan meskipun Kinan belum mencapai ranah martial benar, tapi 7 martial tree milik Kinan ini mirip dengannya. Oleh sebab itu dia harus berhati-hati karena kemungkinan besar dia akan bertemu dengan Kinan. Cerita berpindah di Lost Herb Garden. Terlihat ada seorang pelayan yang menanyakan keadaan dari Putri Miao. Putri Miao menjawab kalau dia baik-baik saja. Sampaikan pesanku, jika South Heaven Secret berani menyakiti Kinan, maka bunuh mereka semua. Namun pelayan itu menyarankan agar Putri Miao tidak melakukan hal itu karena akan bisa menimbulkan kekacauan. Putri Miao menganggap kalau musuh dari Kinan adalah musuh kita juga, bahkan potensi Kinan tidak terbatas. Oleh karena itu, kita harus membantu Kinan. Lagi pula, 3 fraksi besar dari wilayah setengah dewa itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Pelayan itu langsung berhormat dan akan melaksanakan perintah dari Putri Miao. Cerita berpindah di suatu tempat di wilayah 9 langit. Terlihat wanita dari Camin Tembaga menanyakan apakah Immortal Stone dari formasi sudah siap. Setelah semuanya sudah siap, wanita itu pun perlahan masuk ke dalam sebuah area formasi. Wanita itu pun memerintahkan anak buahnya agar menyerang segel Changlang setelah dia memberi aba-aba. Para prajurit bawahan wanita itu pun mengerti dan akan melaksanakan perintah dengan benar. Cerita berpindah di tempat kelompok Kinan. Mereka sedang mencari Blood Scorpion Palace di wilayah Desolated Battleground. Singkat cerita, mereka sudah sampai di suatu tempat dan terlihat juga ada beberapa kultivator di tempat itu. Gongyang pun menanyakan apa yang akan dilakukan Kinan selanjutnya. Kinan menjawab kalau dia akan tinggal di sini sementara waktu. Kinan berpikiran jika ada kesempatan dia akan menyelinap ke wilayah setengah dewa untuk menemukan pohon Changlang. Gongyang memberitahu Kinan kalau Kinan bisa bergabung dengan aliansi anti-Heaven karena kultivator yang menolong Kinan berasal dari sana. Aku mendengar kalau kultivator itu menghilang dari benua Changlang sebelumnya lebih dari 2000 tahun. Namun tiba-tiba dia kembali dan membentuk aliansi anti-Heaven untuk menghancurkan South Heaven Gate dan South Heaven Secret. Kinan pun menanyakan bagaimana caranya agar dia bisa bergabung dengan aliansi anti-Heaven ini. Gongyang memberitahu Kinan kalau dia sedang mengumpulkan informasi tentang hal itu. Jika dia sudah dapat, maka dia akan memberitahu Kinan. Tiba-tiba, Kinan mengeluarkan sesuatu benda dari cincin penyimpanannya. Dia ingin memberikan benda itu kepada Gongyang. Kinan menjelaskan kalau dia mendapatkan ini dari toko Yellow Spring. Kemungkinan besar benda ini berkaitan dengan Nine World Martial God. Gongyang pun menerima benda itu. Dia sangat berterima kasih karena Kinan memberikan benda ini kepadanya. Singkat cerita, Gongyang memberikan sebuah peta. Di dalam peta itu, dia sudah menandai tempat-tempat di mana aliansi anti-Heaven sering muncul. Kinan pun langsung mengamati peta itu untuk mengetahui lokasi yang akan dia tuju. Dikarenakan Kinan sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, maka dia pun pamit dan akan pergi sekarang. Ternyata si Mekong ingin ikut bersama Kinan. Dia mengikuti Kinan untuk membantu Kinan. Terlihat Kinan dan si Mekong langsung pergi. Gongyang sangat menantikan pertemuan mereka selanjutnya. Singkat cerita, Kinan dan si Mekong sudah sampai di tempat Colorful Golden Path. Si Mekong menjelaskan kalau di depan mereka ini ada Goldie Kurtai South Heaven yang legendaris. Di sini si Mekong akan mengubah ki milik Kinan terlebih dahulu, barulah Kinan bisa menyeberangi Goldie Kurtai.
Si Makong pun langsung duduk dan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah kertas mantra untuk mengubah Ki Mei Kinan. Setelah itu, kertas-kertas yang dibuat oleh si Makong langsung mengelilingi tubuh Kinan. Kemudian setelah menyentuh kulit Kinan, kertas-kertas mantra itu langsung menghilang dan masuk ke tubuhnya. Terlihat si Makong agak kelelahan, dia hanya bisa mengantarkan Kinan sampai di sini karena dia juga harus mencari peninggalan dari Emperor of Thieves. Sebelum Kinan pergi, si Makong mengambil sesuatu dari dalam bajunya untuk diberikan kepada Kinan. Benda itu bernama Immortal Changing Art. Jika kau bisa mempelajarinya, maka kau bisa merubah bentuk tubuhmu untuk menyamar. Singkat cerita, Kinan sudah sampai di suatu tempat. Terlihat tempat itu memiliki banyak bangunan yang tinggi. Kinan pun langsung melihat petanya. Ternyata tempat ini adalah perbatasan antara wilayah setengah dewa dan benua tengah. Di tempat ini ternyata memiliki energi Ki yang melimpah. Konon katanya, kota ini adalah kota harta karun. Kinan pun langsung mengeluarkan benda yang diberikan oleh si Makong. Dia akan memasuki kota ini dengan mengubah identitasnya. Singkat cerita, Kinan sudah merubah bentuk tubuhnya. Ternyata dia mempelajari benda yang diberikan si Makong selama setengah hari. Kinan pun langsung memasuki kota Lindra. Di dalam kota ada martial benar, masing-masing berada di tingkatan 2 dan 4. Tiba-tiba, Kinan merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia pun mulai mencari keanehan di tempat itu. Kinan merasa kalau tidak jauh dari tempat ini, sepertinya ada potongan pohon canglang yang dicarinya selama ini. Tiba-tiba muncullah sebuah kuda yang membawa kereta sedang melintas di sebelah Kinan. Kinan merasa agak aneh dengan kuda dan kereta yang melintas barusan. Dia pun akan menelusuri kota dan akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kinan pun langsung mendekati gerbang kota Lindring. Terlihat seorang penjaga sudah menyambut Kinan. Kinan pun langsung menanyakan kepada penjaga itu sebenarnya siapa kultivator yang ada di dalam kereta yang melintas barusan. Penjaga itu memberitahu bahwa itu kultivator dari suku pertempuran. Selama kau tidak mendekati tempat penguasa kota, kau tidak akan bertemu dengannya. Singkat cerita, Kinan ingin menghadiri pertemuan pribadi Lindra, tapi ditolak oleh seseorang. Orang-orang itu menjelaskan kalau Kinan sudah memiliki undangan, barulah Kinan boleh mengikuti pertemuan pribadi Lindra. Kinan pun menanyakan bagaimana caranya dia bisa mendapatkan undangan itu. Penjaga itu memberitahu kalau Kinan harus membayar 100.000 Godstone atau menjadi murid dari salah satu 3 fraksi besar atau 8 suku kuno. Pilihan ketiga, Kinan harus menjadi kultivator martial menarik bulu agar bisa mendapatkan undangan itu. Kinan pun memutuskan akan pergi ke pasar dulu untuk mendapatkan Godstone. Kinan pun tertarik dengan batu berwarna hitam. Dia pun menanyakan berapa harga batu hitam itu. Penjual itu menjawab kalau batu hitam itu berharga 300 Godstone, tapi Kinan harus membeli setidaknya 5 batu. Kinan pun langsung memilih batu yang ingin dibelinya dan akan membayar batu itu. Tiba-tiba ada seseorang yang langsung menghentakkan tangannya ke sebuah meja. Ternyata pria itu ingin membeli semua batu yang dijual oleh pria di hadapannya ini. Saat dia dilihat oleh Kinan, pria itu pun langsung marah dan menyuruh Kinan agar tidak melihatnya lagi. Pria itu pun langsung memberikan penjual itu 9.900 Godstone untuk membeli semua batu itu. Kinan pun memberitahu kalau semua batu itu isinya adalah sampah dan yang ada isinya hanyalah batu berwarna hitam. Pria itu tidak percaya karena menurut penglihatannya batu-batu itu pasti memiliki harta di dalamnya. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk membuka semua batu agar dia bisa menunjukkan kepada Kinan kalau penglihatannya ini tidak salah. Batu berwarna hitam pun langsung dibuka sehingga memunculkan cahaya berwarna kuning. Ternyata isi batu berwarna hitam itu adalah formasi Xiantian Seven Sword yang berharga 3.000 Godstone. Namun saat membuka batu yang berikutnya, ternyata batu itu isinya kosong semua. Pria itu pun mulai panik. Jika batu-batu itu semuanya tidak ada isinya, maka dia bisa rugi banyak. Kinan pun langsung menepuk pundak pria itu. Kau ini kelamaan, bagaimana jika aku bantu untuk membuka semua batu? Dengan jentikan jari Kinan, terlihat semua batu langsung terbuka dan semua batu itu tidak ada isinya. Pria itu pun langsung menangis. Ternyata kemampuannya ini sungguh sampah dan dia telah rugi banyak. Tiba-tiba, Kinan dikejutkan dengan seorang wanita yang datang dan menghampirinya. Wanita itu bernama Zhenxia. Dia adalah seorang murid dalam Battle Tribe. Dia pun menanyakan nama Kinan. Saat Kinan melihat pisau di pinggang wanita itu, Kinan mengetahui kalau pisau itu beberapa bagian menggunakan potongan dari pohon canglang. Kinan pun memperkenalkan diri kalau dia bernama Duanxing. Wanita itu pun menawarkan agar Kinan ini ikut dengannya untuk membantunya. Kinan menyetujuinya, tapi jika dia bisa membantu wanita itu, maka pisau itu akan menjadi milik Kinan. Wanita itu tidak mempermasalahkannya. Selagi Kinan bisa membantunya memenangkan taruhan, maka dia akan memberikannya.
Setelah sepakat, Kinan pun diajak oleh wanita itu ke suatu tempat. Ternyata di dalam tempat itu wanita Zanxia ini sudah ditunggu oleh tuan muda. Saat mereka masuk, terlihat di ruangan itu ada 3 orang yang sedang duduk dan salah satunya adalah seorang wanita. Salah satu pria menanyakan apakah di samping Zanxia ini adalah pembantunya yang ditemukan di jalan. Zanxia pun menjawab kalau mereka tidak usah basa-basi lagi. Sekarang mari kita bertaruh batu. Aturannya adalah masing-masing membeli 3 batu. Pihak yang mendapatkan keuntungan tertinggi dari batu yang dipilih maka akan menjadi pemenangnya. Di sini ketiga orang itu memberikan hormat kepada seseorang. Ternyata mereka memanggil Master Yi untuk melawan Kinan. Melihat itu, Kinan mengenali Master Yi ini. Sebenarnya mereka berdua ini telah saling mengenal sejak lama. Pria itu menjelaskan kalau Master Yi ini berasal dari kota Lindra yang terkenal. Keahlian dalam memilih batu sangat hebat dan bahkan kultivator martial berat saja bisa dikalahkan. Tapi pada saat Master itu melihat Kinan, dia menjelaskan jika lawannya ini adalah Duansing, maka kemungkinan dia menang kurang dari 60%. Mendengar itu, ketiga orang itu langsung terkejut. Ternyata Duansing ini memiliki kemampuan yang hebat juga. Zanxia pun tidak menyangka kalau orang yang ditemukannya di jalan ini ternyata seorang ahli dalam bidang kekuatan mata untuk memilih batu. Pria itu pun langsung meminta maaf kepada Duansing. Dia sangat menyesal karena telah meremehkan Duansing. Meskipun begitu, dia tidak akan mundur dan akan tetap melanjutkan taruhan ini. Dengan begitu, Kinan dan Master Yi langsung bertanding untuk memilih batu. Master Yi pun langsung memilih 3 potongan batu dengan harga 30.000 goldstone. Kinan juga mengambil 3 potongan batu dengan harga 38.000 goldstone. Namun pria itu merubah dan menaikkan harganya menjadi 80.000 goldstone karena dia adalah pemilik Golden Soaring Palace. Kinan tidak gentar, dia akan tetap menerimanya dan akan menyetujui harga itu. Tapi ternyata pria itu menaikkan lagi harganya menjadi 150.000 untuk menggertak Kinan. Melihat itu, Zanxia langsung kesal. Namun Kinan menghentikannya dan menyuruh wanita itu agar percaya kepadanya. Kinan pun menyetujuinya dan menyuruh pria itu agar membuka batu yang dipilih oleh Master Yi. Pria itu pun menanyakan apakah Hanxia memiliki Godstone sebanyak itu. Hanxia pun langsung mengeluarkan kantung penyimpanannya yang berisi 150.000 Godstone. Pria itu pun langsung menyuruh Master Yi untuk membuka batu yang dipilihnya. Master Yi pun membuka ketiga batu dan isinya ada 3 benda yang berlainan warna. Pria itu menjelaskan kalau ketiga harta ini setelah dikurangi biaya pembelian maka berharga 150.000 Godstone. Melihat itu, Kinan hanya santai saja. Dia tidak terlalu peduli dengan ketiga benda itu. Kinan pun membuka batunya dan menunjukkan sebuah benda dari dalam batunya. Di dalam benda muncullah sebuah sosok yang menyerupai tubuh manusia. Master Yi memuji teknik mata dari Kinan yang sangat hebat karena Kinan bisa melihat harta bagus melalui 3 lapisan segel pada batu. Namun pria itu mengatakan kalau Kinan tetap kalah karena benda itu hanya berharga 100.000 Godstone dan batu lainnya isinya hanya berharga 5.000 Godstone. Mendengar itu, Kinan sangat kesal. Dia akan menunjukkan kalau benda ini jauh lebih tinggi harganya. Kinan pun langsung memperbaiki benda itu menggunakan vital key miliknya. Terlihat benda itu bahkan saling beresonansi satu sama lain dengan benda yang lainnya hingga membuat aura yang sangat kuat sampai keluar dari tempat itu dan membuat orang-orang di luar menjadi terpana. Kinan menjelaskan kalau sekarang benda miliknya ini seharusnya bernilai sekitar 250.000 Godstone. Master Yi menyangkalnya, bahkan ada orang yang bersedia menawar barang itu sampai 300.000 Godstone. Hanxia pun tersenyum, kau mendengarkan, sekarang kau sudah kalah. Teman-teman dari pria itu tidak terima, menurutnya itu hanya keberuntungannya saja sehingga Hanxia tidak usah berlebihan. Namun pria itu langsung menepuk pundak dari teman-temannya. Pria itu mengajak teman-temannya pergi dari sini karena dia memang sudah kalah. Hanxia sangat puas karena dia bisa memenangkan taruhan ini. Hanxia sangat berterima kasih kepada Kinan. Berkat Kinan, dia tidak akan diremehkan lagi. Hanxia pun langsung memberikan pisau miliknya kepada Kinan sesuai dengan perjanjian. Kinan sangat senang dengan begini, dia mendapatkan bagian pertama dari pohon canglang. Karena urusannya sudah selesai, Kinan pun pamit pergi. Namun Master Yi menghentikan Kinan dan menyuruh Kinan untuk mengikutinya. Dikarenakan Kinan merasa kalau Master Yi ini orang baik, maka dia akan ikut bersama Master Yi. Setelah sampai di suatu tempat, Kinan menanyakan kenapa Master Yi membawanya ke sini. Master Yi menjawab, Duansing, oh tidak. Kinan, apakah kau pernah mendengar tentang aliansi anti-heaven? Kinan terkejut, ternyata Master Yi ini tahu kalau dia sedang menyamar. Dia pun menanyakan apakah Master Yi ini termasuk kelompok aliansi itu.
Master Yi membenarkan hal itu. Dia adalah seorang tetua di aliansi anti-heaven. Aku juga telah mengunjungi beberapa reruntuhan untuk merekrut orang-orang berbakat ke dalam aliansi ini. Kinan menanyakan bagaimana cara Master Yi mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Master Yi menunjukkan benda berbentuk bulat. Benda itu dapat mendeteksi musuh dari South Heaven Gate. Dia tahu kalau Kinan juga memiliki teknik mata yang hebat. Oleh sebab itu, dia menebak kalau orang di hadapannya ini adalah Kinan. Kinan menanyakan apakah Master Yi ini mendekatinya untuk mengundangnya masuk ke aliansi anti-heaven. Master Yi membenarkannya. Aku juga mendengar informasi kalau pemimpin mereka 3 tahun ke depan akan berperang ke selatan untuk menghancurkan South Heaven Gate. Kinan masih kebingungan bagaimana caranya mereka bisa menghancurkan South Heaven Gate yang sudah ada sejak ribuan tahun. Master Yi menjelaskan kalau pemimpin mereka adalah kultivator martial god terkuat kedua. Jika Kinan tertarik, maka dia bisa bergabung. Kinan pun memutuskan kalau dia akan bergabung ke dalam aliansi anti-heaven. Master Yi menyuruh Kinan untuk ikut serta dalam ujian masuk aliansi karena bukan dialah yang menentukan Kinan diterima atau tidak. Ujian ini ada 2 ronde. Jika kau bisa menyelesaikan ronde pertama, maka kau akan melaksanakan ujian ronde kedua di aliansi anti-heaven. Master Yi pun memberikan sesuatu kepada Kinan. Dia sangat sibuk dan akan pergi sekarang. Dengan melihat pisau miliknya, Kinan berpikiran kalau bergabung dengan aliansi anti-heaven adalah tujuannya nomor 2. Sedangkan untuk mencari potongan pohon canglang dan menggabungkan martial tree-nya itu adalah prioritas nomor 1. Kinan pun langsung melakukan sesuatu kepada pisau itu sehingga keluarlah kekuatan hitam yang mengelilingi pisau itu. Ujung dari pisau itu pecah dan keluarlah sebuah benda berbentuk kristal berwarna hijau. Kinan sangat kebingungan untuk memurnikannya. Bahkan dengan menggunakan teknik Wheel of Destruction saja dia tidak bisa merusaknya. Kinan pun akan mencoba menggunakan darahnya untuk memurnikan potongan-potongan pohon canglang, tapi tetap tidak bisa. Kinan mulai berpikiran akan menghancurkannya menggunakan pedangnya. Tapi jika dia membuat kesalahan, maka dia akan rugi besar. Tiba-tiba wanita di dalam cermin memberitahu Kinan kalau Kinan harus menggunakan martial tree-nya untuk membangkitkan kehendak pohon canglang. Kinan pun dengan cepat langsung mengeluarkan ke-9 martial tree-nya. Terlihat martial tree milik Kinan mulai mendekati potongan pohon canglang. Saat martial tree Kinan menyentuh batu itu, tiba-tiba terjadi sesuatu. Ternyata potongan pohon canglang ini membawa kesadaran Kinan ke suatu tempat. Saat Kinan membuka mata, Kinan dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Ternyata di depan Kinan ada sebuah pohon yang sangat besar dengan aura kehijauan yang sangat kuat. Dari pohon itu muncullah seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah kehendak dari pohon canglang. Kinan menjelaskan kalau dia akan menggabungkan ke-9 martial tree-nya menggunakan kekuatan potongan pohon canglang. Kehendak itu tidak terima kalau Kinan menggunakan kekuatannya untuk itu. Dikarenakan sudah melanggar aturan, maka dia akan menghancurkan martial tree milik Kinan. Tiba-tiba sebuah akar langsung melilit tubuh Kinan dan membuatnya sangat terkejut. Kinan pun langsung mengeluarkan teknik The Wheel of Destruction sehingga akar-akar itu langsung hancur. Melihat kekuatan itu, kehendak pohon canglang sangat terkejut. Ternyata Kinan ini kekuatannya tidak lemah. Kinan pun langsung mengeluarkan pedangnya untuk menghadapi kehendak pohon canglang. Dia pun langsung melepaskan serangannya ke arah kehendak pohon canglang. Terlihat kehendak pohon canglang masih bisa menghindar, tapi pohon canglang langsung rusak berat. Kehendak itu menanyakan sebenarnya pedang seperti apa yang digunakan Kinan ini bahkan bisa melukai pohon canglang. Kinan menjawab kalau ini adalah pedang Heaven Shattered yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Jika kehendak pohon canglang membantunya, maka dia berjanji akan membalaskan kematianmu kepada South Heaven Gate. Kehendak itu menyetujuinya. Kinan juga harus membantu penerusnya jika suatu saat dia dalam bahaya. Kinan bersumpah demi langit dan bumi kalau dia pasti akan membantu penerus pohon canglang. Tiba-tiba, kekuatan dari pohon canglang mulai masuk ke 9 martial tree milik Kinan. Kinan merasa kalau dia akan bisa menggabungkan ke 9 martial tree-nya jika menemukan semua potongan pohon canglang. Tiba-tiba, jiwa bela diri Kinan langsung muncul dan langsung menerobos tingkatan. Kinan pun paham, ternyata pohon canglang ini juga sangat berguna bagi jiwa bela dirinya. Tiba-tiba, Master Yi datang menemui Kinan dan membuka pintu ruangan Kinan. Saat melihat Kinan, dia sangat terkejut karena kekuatan Kinan ini lebih menakutkan dibandingkan sebelumnya. Master Yi memberitahu Kinan kalau ronde pertama diadakan selama 1 bulan dan pesertanya ada 30 orang. Kinan harus mendapatkan dan melindungi 100 from silver selama 1 bulan. Setelah itu Kinan harus kembali dan melaksanakan ujian kedua. Kinan berpikiran kalau sepertinya ada sesuatu yang spesial tentang 100 from silver. Singkat cerita, Master Yi dan Kinan berjalan menuju ke mansion penguasa kota. Kinan langsung menyerahkan undangan untuk mengikuti pertemuan pribadi Lindra Dragon Lunar.
Zansia tidak menyangka kalau Kinan juga mengikuti pertemuan pribadi Lindra Dragon Lunar. Ternyata ada juga pria yang seorang tuan muda yang sebelumnya melakukan taruhan batu. Tiba-tiba muncullah seorang pria dengan pengawal di belakangnya. Pria itu bernama Master Ning. Kinan menyadari kalau Master Ning ini adalah jenius God ranking peringkat 9327 dari South Heaven Sacred. Master Yi menjelaskan, meskipun peringkat Master Ning ini rendah, tapi dia adalah seorang martial benar. Jadi jika bisa menempati peringkat 10.000 ke atas, tidak diragukan lagi kalau kekuatan mereka sangat kuat. Hansia membenarkannya karena abangnya juga seorang jenius ahli peringkat 9100 di God ranking. Pria yang seorang tuan muda itu pun menanyakan kenapa saudara Ning ke sini. Master Ning menjawab kalau dia tertarik dengan pelelangan ini. Tuan muda itu pun ingin memperkenalkan saudaranya ini dengan jenius yang bernama Lu Wanxing. Tapi ternyata Master Ning tidak tertarik dengan hal itu sehingga dia langsung pergi. Singkat cerita, pelelangan pun dimulai dan pemandu pelelangan menyambut tamu yang datang. Barang pertama yang akan dilelang adalah Egg Lunar Flame dengan harga awal 30.000 Godstone. Tak butuh waktu lama, barang itu terjual dengan harga 55.000 Godstone. Barang selanjutnya adalah Misteri Ocean Brew yang sangat langka, harga awal 10.000 Godstone. Kinan tertarik dengan benda itu dan dia menawar 20.000 Godstone untuk diberikan kepada Putri Miao. Benda itu pun didapatkan oleh Kinan. Hansia tidak menyangka kalau Kinan ini ternyata suka minum. Kinan menjelaskan kalau sebenarnya benda ini dibelinya untuk seseorang. Benda selanjutnya adalah 100 from Silver. Harga awalnya dari benda ini adalah 300.000 Godstone. Hansia tahu kalau 100 from Silver dimurnikan, maka martial tree-nya bisa memunculkan fenomena langka. Tanpa basa-basi, Kinan langsung menawar 100 from Silver itu dengan harga 2 juta Godstone. Hansia tidak menyangka kalau Duansing ini ternyata sangat kaya, padahal Godstone itu Kinan dapat dari Master Yi. Master Ning tidak mau kalah dan menawar 2.100.000. Kinan pun langsung menaikkan harganya menjadi 4 juta Godstone. Kinan paham sepertinya aliansi anti-heaven memberikan Godstone sebanyak ini hanya karena ingin agar aku menghadapi Master Ning. Setelah Kinan mendapatkan benda ini, maka dia harus mempertahankannya karena bisa saja Master Ning ini akan mencurinya. Tuan muda tidak menyangka kalau Duansing ini ternyata berani melawan Master Ning. Anak buah dari Master Ning pun langsung mengancam jika Duansing masih menawar benda itu, maka mereka akan membunuhnya. Pemandu pelelangan pun menghentikan keributan itu. Di sini adalah mansion penguasa kota sehingga dilarang bertarung. Para anak buah dari Master Ning pun sangat kecewa, padahal dia sangat ingin membunuh Duansing. Master Ning pun mengatakan, jika kau membeli benda itu dan memberikannya kepadaku, maka aku akan memaafkanmu. Kinan dengan santai menjelaskan, jika Master Ning memiliki kemampuan, kenapa mereka tidak bersaing saja. Mendengar itu, Master Ning sangat kesal dan akan memberi pelajaran kepada Duansing. Dia pun langsung mengeluarkan energi kultivasinya dan akan membunuh Duansing. Pemandu acara pun memperingati Master Ning agar tidak melakukan keributan sehingga tidak membuat penguasa kota marah. Dengan kesal, Master Ning menyarankan agar Duansing ini tinggal di tempat ini selamanya. Jika Duansing keluar, maka dia akan menghancurkan tubuh Duansing menjadi butiran debu. Master Ning pun langsung pergi dari tempat itu dengan ekspresi yang masih marah. Pemandu acara pun langsung mengumumkan kalau 100 from Silver Duansing lah yang mendapatkannya. Zansia memperingati Kinan kalau Kinan ini pasti akan dalam bahaya besar. Kinan menyuruh Zansia agar tidak khawatir karena dia sudah mengaturnya untuk menangani masalah ini. Kinan pun langsung keluar dari tempat itu dengan santainya, bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Zansia menanyakan kenapa Master Yi tidak menghentikan Duansing. Master Yi menjawab kalau ini adalah pilihan Kinan. Saat di luar, Master Ning sudah menunggu Kinan dan bersiap dengan pedangnya. Master Ning pun langsung menyerang Kinan menggunakan teknik pedangnya. Kinan pun akan menahan serangan itu menggunakan kekuatan yang sudah dikumpulkan di tangannya. Dan blar, kedua serangan itu pun langsung berbenturan dan meledak saat berbenturan. Efek ledakan itu sampai membuat Master Ning mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan cepat, Kinan pun muncul di depan Master Ning untuk menyerangnya. Dan blar, Kinan pun langsung menendang perut Master Ning dengan sangat kuat. Master Ning pun langsung menghantam tanah hingga menciptakan sebuah ledakan besar. Tuan muda pun langsung berkeringat dingin. Ternyata Master Ning dikalahkan hanya dalam sekali tendangan. Saat Kinan mendekati Master Ning, terlihat Master Ning menjadi ketakutan. Zansia pun langsung berteriak, "Saudara Duansing, jangan bunuh dia." Terlihat Master Ning langsung ketakutan dan meminta ampunan agar tidak dibunuh. Pemandu acara yang seorang wakil penguasa kota pun memberitahu kalau di tempat ini dilarang bertarung. Kinan pun menanyakan kenapa pada saat Master Ning menyerangnya, wakil penguasa kota itu hanya diam. Kinan pun langsung menembas leher Master Ning menggunakan pedangnya. Kinan juga membunuh kedua pengawal dari Master Ning saat mencoba ingin melarikan diri.
Tiba-tiba muncullah aura biru kehitaman yang masuk ke tubuh Kinan. Kinan menebak kalau aura ini sepertinya tanda kutukan dari South Heaven. Wakil penguasa kota menjelaskan, meskipun tanda itu tidak menyakiti Kinan, tapi tanda itu tidak bisa dihapus. Dia juga menyuruh Kinan agar pergi meninggalkan kota ini karena telah melanggar aturan dari kota Lindra. Master Yi pun memberitahu Kinan kalau mereka harus kembali ke tempat aliansi anti-Heaven untuk menghilangkan tanda itu. Namun Kinan tidak ingin kalau tanda ini hilang. Dengan begini, dia bisa bertemu dengan para jenius dari South Heaven Gate. Cerita berpindah di tempat istana penjaga South Heaven Secret. Terlihat ada seseorang yang sedang menjaga suatu benda. Tiba-tiba ketiga benda di depannya ada yang meledak sehingga membuat penjaga itu sangat terkejut. Pria itu sangat marah karena ada yang membunuh para murid dari South Heaven Secret di wilayah setengah dewa. Cerita berpindah di pegunungan Kilin yang pemandangannya sangat indah. Master Yi menjelaskan sekarang Kinan bisa mengubah takdirnya di pegunungan ini sebagai hadiah ujian dari ronde pertama. Master Yi langsung memberikan peta dan menyuruh Kinan memimpin jalan karena teknik mata Kinan lebih hebat darinya. Saat melakukan perjalanan dan melewati sekumpulan bunga-bunga di tempat itu, tiba-tiba Kinan merasakan ada sesuatu yang aneh sehingga membuat Master Yi keheranan. Tiba-tiba Kinan pun langsung bersiap. Dia tahu kalau bunga-bunga di tempat ini sengaja diatur sebagai formasi raksasa. Tak berselang lama, muncullah keenam kultivator yang mengepung Kinan dan Master Yi. Salah satu kultivator itu tidak menyangka kalau bocah di depannya ini tahu kekuatan formasinya. Pria itu pun langsung bersiap untuk menyerang dan menyuruh kelompok Master Yi menyerahkan harta mereka. Tiba-tiba muncullah ledakan energi yang sangat kuat sampai membuat tempat itu bergetar. Kinan menyadari kalau sepertinya ada harta karun yang muncul dan mereka harus melihatnya. Tanpa basa-basi, Kinan dan Master Yi dengan cepat melewati sekelompok orang berjubah dengan mudah. Pemimpin dari kelompok orang berjubah itu pun menyuruh anak buahnya mengejar Master Yi dan Kinan. Tiba-tiba ada seorang pria yang merasakan adanya tanda kutukan South Heaven di sekitar tempat ini. Dia berpikiran kalau sepertinya orang yang membunuh kultivator ini ada di tempat ini. Dia pun langsung mengambil rencananya untuk memberitahu murid dan para tetua agar datang ke sini. Tak berselang lama, Kinan dan Master Yi sampai di sebuah pohon besar yang tidak memiliki daun. Master Yi menjelaskan kalau pohon di depan mereka ini adalah pohon Kilin yang legendaris. Herbal yang tumbuh di pohon itu sangat langka yang hanya akan tumbuh setelah diinkubasi oleh darah Kilin. Kinan pun merasa sangat beruntung karena mendapatkan tanaman herbal ini. Tapi pohon itu memperingati Kinan agar tidak mengambil apapun darinya jika tidak ingin mati. Pohon itu pun langsung menyerang Kinan menggunakan ranting-rantingnya yang dapat memanjang. Namun Kinan dan Master Yi dengan mudah bisa menghindar. Mereka tidak menyangka kalau pohon ini memiliki kecerdasan. Tiba-tiba muncullah kultivator dari South Heaven Secret mendekati Kinan dan Master Yi. Kinan memberitahu Master Yi agar mengurus pohon itu dan dia akan menghadapi kultivator dari South Heaven Secret. Kinan menyadari kalau ada 5 jenius dari God Ranking dan ada 8 tetua. Salah satu pria menanyakan apakah orang di depannya ini yang membunuh kultivator ini. Dengan santainya, Kinan menjawab kalau memang dialah yang membunuhnya. Memang kenapa? Pria itu pun langsung menyuruh anggotanya untuk menyerang dan membunuh Kinan. Tanpa banyak babi bu, Kinan melesat dengan kecepatan kilat menuju arah para musuh. Dan beras, pria berambut merah langsung terpenggal lehernya. Para bawahan dari pria itu menjadi terkejut. Bahkan mereka saja tidak sempat melihat serangan itu. Salah satu kultivator menyuruh agar mereka mengeluarkan martial tree dan menyerang Kinan bersamaan. Kinan hanya tersenyum. Deh, kalian ini sungguh lemah, beraninya hanya keroyokan. Tiba-tiba Kinan mengeluarkan martial tree-nya yang membuat suasana di tempat itu menjadi berubah. Melihat kekuatan martial tree itu, orang-orang menjadi ketakutan. Mereka berpikiran akan lari saja daripada mati. Kinan tidak akan membiarkan hal itu. Dasar manusia konyol, sudah keroyokan tapi masih saja ingin kabur. Serangan demi serangan pun dilepaskan oleh Kinan yang membuat para musuhnya banyak yang mati karena tak tembus martial tree-nya. Kinan juga menggunakan teknik pedangnya untuk membantai para musuhnya. Terlihat para kultivator itu meminta tolong kepada pria berjubah merah yang sebelumnya menghadang Kinan. Tapi kelompok itu langsung pergi. Mereka juga tidak ingin mati konyol karena bertarung dengan Kinan. Melihat itu, Kinan menghela nafas. Untuk kali ini dia akan membiarkan mereka pergi. Terlihat rencana kehidupan para murid South Heaven Secret banyak yang hancur. Itu menandakan kalau para murid itu sudah mati. Tetua yang menjaga rencana itu mulai kebingungan. Sebenarnya siapa yang mereka hadapi ini sehingga para tetua dan murid yang mereka kirim dengan sangat mudah bisa mati. Tetua itu mulai kesal. Bajingan sialan, ternyata orang yang membunuh kultivator ini sangat kuat.
dia pun langsung menyuruh orang-orangnya untuk cari orang ini. Mereka tidak boleh membiarkannya lolos. Para bawahannya pun langsung bersiap dan akan melaksanakan perintah. Cerita berpindah di tempat Kinan dan Master Yi yang sedang berkultivasi di Danau Linsui. Ternyata Kinan sudah memurnikan tanaman herbal yang ada di pohon sebelumnya dan membuat martial tree-nya bertransformasi. Master Yi mengucapkan selamat karena Kinan sudah berhasil menyelesaikan ujian ronde pertama dan sekarang saatnya untuk kembali. Sebenarnya ini adalah hari yang ditunggu-tunggu Kinan. Akhirnya dia akan melihat kelompok aliansi anti-heaven. Kemudian Master Yi mengeluarkan kertas mantra. Mereka akan menggunakan benda itu untuk memasuki markas aliansi anti-heaven. Jimat itu ternyata bisa menghilangkan tanda pelacak dari tubuh Kinan. Tiba-tiba muncullah sebuah pedang besar di depan mereka dengan aura keturunan. Pedang itu adalah pedang kelahiran milik pemimpin mereka dan letak markas aliansi mereka berada di dalam pedang ini. Master Yi pun langsung menuju ke arah pedang itu dan menyuruh agar Kinan mengikutinya. Dengan cepat, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam pedang itu. Di dalam pedang itu ternyata terdapat ruangan yang hampir sama dengan dunia luar. Ternyata ada juga sebuah benda yang bertulisan. Benda itu juga mengeluarkan aura yang kuat. Kinan mendekati benda itu dan menanyakan benda apa di hadapan mereka ini. Senior itu menjelaskan kalau benda ini adalah segi Emperor Mirror. Itu dapat memindai tubuh kita untuk melacak tanda kekuatan dari kelompok musuh kita. Kinan tak menyangka ternyata banyak benda-benda hebat di tempat ini. Master Yi mengajak Kinan untuk melihat peringkat dan poin kontribusi yang didapat Kinan pada saat ronde pertama. Di tempat itu sudah banyak orang yang berkumpul. Mereka membicarakan kultivator putra dari martial benar yang mendapat 150.000 poin. Master Yi menjelaskan kalau Kinan ini baru masuk ke aliansi sehingga poinnya belum tercatat, tapi tidak lama lagi pasti akan keluar. Di tempat itu ternyata ada Putri Mumu. Kinan langsung menanyakan kenapa dia ada di sini. Mumu menjelaskan kalau dia sekarang telah menjadi musuh tingkat 2 Shock Heaven Gate. Oleh sebab itu dia bergabung dengan aliansi ini. Tiba-tiba muncullah seorang pria. Pria itu menanyakan siapa laki-laki yang bersamanya ini. Sepertinya Mumu tidak terlalu suka dengan pria itu. Dia menanyakan kenapa pria itu ke sini. Pria itu menjawab kalau dia kesini hanya ingin melihat teman baru, sehingga Mumu tidak perlu bersikap dingin kepadanya. Lagi pula kita ini semua adalah teman. Kinan merasa kalau pria ini tampaknya memiliki kejujuran yang tidak dapat dijelaskan terhadapnya. Kemungkinan besar Putri Mumu memiliki sedikit masalah dengan pria ini sehingga sikapnya terlihat dingin. Tiba-tiba muncullah pengumuman kalau kultivator Kinan mendapatkan 275.000 poin. Dengan begitu, poin anak dari kultivator monark yang bernama Yulang kalah jauh dari Kinan. Melihat itu, Yulang sangat terkejut. Dia baru tahu kalau Kinan ada di sini. Bahkan sebenarnya seberapa banyak para musuh yang dibunuhnya sehingga poin Kinan sangat tinggi. Kinan pun langsung beri hormat. Dia sangat senang bertemu dengan mereka semua yang ada di tempat ini. Yulang pun langsung melirik Kinan. Dia ternyata baru kali ini bertemu dengan Kinan. Tiba-tiba muncullah seorang kultivator yang kuat. Pria itu mengucapkan selamat kepada peserta yang lolos di ronde pertama. Pria itu memberitahu para peserta kalau di hadapan mereka ini ada sebuah artefak kuno yang dikenal sebagai pilar keberanian untuk menguji seberapa berani kalian untuk melawan para musuh dari aliansi ini. Ujiannya sangat simpel. Kalian bisa meletakkan tangan kalian di atas pilar, kemudian akan menghasilkan kristal keberanian. Mumu menjelaskan kalau ada 4 tempat di aliansi anti-heaven. 3 di antaranya tidak memiliki persyaratan kultivasi, tapi membutuhkan kristal keberanian. Untuk bergabung dengan istana anti-heaven, setidaknya harus mencapai puncak martial progenitor dan memiliki 3 batu kristal keberanian. Pria itu pun langsung mengumumkan kalau ujian ronde kedua bisa dimulai. Banyak murid yang telah mencoba, namun mereka rata-rata hanya bisa mendapatkan 1 kristal keberanian saja. Sekarang giliran Putri Mumu yang akan mencobanya dan dia langsung maju. Saat Putri Mumu menyentuh artefak kuno itu, terlihat pilar itu langsung bercahaya. Kultivator pemandu ujian pun mengumumkan kalau Mumu mendapatkan 3 kristal keberanian. Yang selanjutnya maju adalah kultivator Yulang dan dia langsung menyentuh pilar kuno itu. Pemandu ujian pun mengumumkan kalau Yulang mendapatkan 5 kristal keberanian. Orang-orang mulai membicarakan Yulang yang memang sangat hebat, jadi wajar saja mendapatkan 5 kristal keberanian. Giliran selanjutnya adalah Kinan, sehingga pemandu ujian menyuruhnya untuk maju. Kinan pun memberi hormat dan akan melakukan ujian ini dengan cepat.
Di sini Putri Mumu memberikan semangat kepada Kinan sehingga para pria di tempat itu menjadi iri. Bahkan Wulan menjadi sangat marah saat melihat itu. Dia berharap kalau Kinan ini hanya mendapatkan satu kristal keberanian saja agar menjadi malu. Dengan perlahan, Kinan pun langsung menempatkan tangannya ke artefak kuno itu. Kemudian cahaya keemasan mulai muncul dan melebar. Ternyata cahaya yang muncul sangat menyilaukan. Di sini Kinan hanya sedikit mengeluarkan niat bertarungnya agar pilar ini tidak meledak. Dirasa sudah cukup, dia pun langsung melepaskan tangannya. Dia sangat berhati-hati agar pilar ini tidak rusak. Tapi yang keluar ternyata malah hanya satu kristal keberanian saja. Putri Mumu menjadi kebingungan. Dia tidak percaya kalau Kinan ini hanya mendapatkan satu kristal saja. Wulan pun memberitahu Mumu kalau ini kan pria yang disukai Mumu. Tapi Mumu langsung menyuruh pria itu untuk diam. Pria itu pun sangat kesal, padahal Kinan ini hanya memunculkan satu kristal, tapi tetap saja Mumu tidak peduli kepadanya. Dikarenakan banyak orang yang meremehkannya, Kinan pun ingin mencoba sekali lagi agar tidak dibully oleh seluruh anggota aliansi. Namun pemandu ujian tidak memperbolehkannya. Itu adalah hasilnya. Berapapun Kinan mencoba, tidak akan berubah. Tiba-tiba muncullah aura yang sangat luar biasa kuat di tengah-tengah kerumunan. Aura itu pun berubah menjadi seorang pria. Dia adalah pemimpin aula ilusionis. Di sini Kinan meminta izin kepada pemimpin aula itu agar dia bisa mencobanya lagi. Tapi pemimpin aula itu malah mengatai Kinan kalau ternyata Kinan ini memiliki keberanian yang sangat rendah. Kinan pun menjadi kebingungan. Niat awalnya agar tidak terlihat mencolok, malah dia diremehkan hampir satu aliansi. Mumu pun agak panik. Jika Kinan tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, maka Kinan hanya akan bisa bergabung dengan tempat paling bawah. Namun pria itu berubah pikiran dan akan memberikan kesempatan kepada Kinan. Jika Kinan tidak bisa memunculkan 5 kristal, maka dia akan menempatkan Kinan ke tempat paling rendah. Kinan berjanji akan membuat hasil yang lebih baik. Tapi kalau pilarnya rusak, dia tidak ingin tanggung jawab. Pemimpin aula itu tersenyum. Apa yang kau bicarakan gini? Jangan membuang-buang waktuku dengan bacotan-bacotan omong kosongmu itu. Melihat ada kesempatan, Kinan pun akan meminta hadiah jika dia bisa menghancurkan pilar itu menggunakan niat keberanian bertarungnya. Kinan pun langsung menyentuh pilar itu sehingga memunculkan banyak kristal. Tapi ternyata itu masih belum berhenti sehingga cahaya muncul menjadi lebih menyilaukan. Orang-orang di tempat itu menjadi semakin terkejut. Bahkan tidak ada yang pernah bisa memunculkan cahaya dan kristal sebanyak Kinan. Kinan pun mengingatkan pemimpin aula agar menyiapkan hadiahnya sekarang. Dengan perlahan, pilar itu pun mulai memunculkan retakan dan mulai melebar. Dan gelar, pilar itu pun langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Pemandu ujian berlangsung kagum dengan niat keberanian bertarung Kinan. Bagaimana pemimpin aula? Apakah kau sudah menyiapkan hadiah untuknya? Pemimpin aula itu pun langsung kesal. Dasar bocah sialan. Apa kau menyembunyikan kekuatanmu hanya ingin menipuku? Kinan pun langsung melirik pemimpin aula itu dan memberitahunya kalau pilar ini sudah hancur. Dengan kesal, pemimpin aula itu pun memberitahu Kinan kalau dialah yang akan bertanggung jawab. Pria itu pun langsung pergi. Dia juga memberitahu kalau Kinan boleh memilih tempat yang diinginkannya. Dikarenakan ronde kedua telah selesai, pemandu ujian akan memberikan 200.000 poin kepada Kinan karena menjadi yang teratas di ujian ronde kedua. Pemandu itu ternyata adalah wakil pemimpin. Dia menyarankan kalau Kinan ini sebaiknya menjadi seorang tetua karena memiliki banyak martial trik. Dengan senang hati, Kinan akan menerima tawaran itu. Dengan menjadi tetua, maka dia akan lebih banyak mendapatkan sumber daya. Wakil pemimpin itu juga mengizinkan Mumu dan Wulan bergabung ke istana anti-Evan. Mendengar itu, Mumu dan Wulan langsung memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Wakil pemimpin menyarankan Kinan agar berhati-hati di masa depan karena banyak membuat orang kehilangan muka pada hari ini. Kinan paham dan akan mengingat kata-kata dari wakil pemimpin. Tak berselang lama, Kinan sampai di suatu tempat. Ini adalah tempat tinggal Kinan sekarang. Wakil pemimpin juga memberikan sebuah amungan agar Kinan dapat memahami aliansi ini dengan mudah. Ternyata dalam waktu dekat ini, aliansi akan mengadakan acara. Orang-orang penting akan datang dan Kinan sebagai salah satu tetua harus datang. Singkat cerita, Kinan membuka hubungan itu. Ternyata jika Kinan memiliki 5 juta poin kontribusi, maka keinginannya akan dipenuhi. Dia pun berniat akan menanyakan tentang potongan pohon janglang. Namun poin kontribusi sangat sulit untuk diperoleh sehingga akan membutuhkan waktu yang agak lama. Tiba-tiba muncullah senior yang memberikan gulungan itu. Dia memberitahu Kinan kalau perjamuan akan segera dimulai.
Kinan pun langsung menuju ke tempat perjamuan akan diadakan dan dia akan melihat apakah ada yang menarik di sana. Saat Kinan datang, banyak orang membicarakannya karena telah meledakan pilar kuno ujian. Salah satu tetua pun menyuruh Kinan duduk karena dia sekarang adalah tetua kelima. Setelah semuanya hadir, pria itu pun langsung menyuruh pelayan agar mengantarkan minuman. Terlihat seorang pelayan mulai mengantarkan minuman. Minuman itu bernama anggur darah. Salah satu kultivator menantang Kinan untuk melakukan pertandingan minuman. Dengan jentikan jarinya, tiba-tiba banyak minuman yang muncul di depan Kinan. Salah satu kultivator wanita akan menjadi saksi, sehingga Kinan tidak boleh mengecewakan mereka karena sekarang Kinan telah menjadi seorang tetua. Kinan pun menerima tantangan itu dengan senang hati dan dia tidak akan mengecewakan mereka semua. Pria itu akan melihat apakah Kinan ini bisa menghabiskan 20 botol minuman yang diberikannya. Singkat cerita, Kinan pun menghabiskan semua minuman itu, namun terlihat Kinan masih baik-baik saja. Dikarenakan Kinan tidak merasakan apapun, salah satu kultivator wanita akan memberikan minuman lagi. Kinan pun menerima minuman itu dan mengucapkan terima kasih. Kultivator berbaju merah langsung memperingati para tetua agar tidak berbuat aneh-aneh. Ternyata pria itu bernama Kaisar Kulai. Pria di sebelahnya pun menyuruh agar Kaisar Kulai tidak mempermasalahkan hal ini karena ini hanya permainan para tetua. Kinan menyuruh Kaisar Kulai agar tidak khawatir. Menurutnya ini hanya beberapa botol dan tidak akan membahayakannya. Pria berambut putih sangat keheranan, padahal Kinan ini sudah minum 40 botol tapi masih tidak merasakan reaksi apapun dari anggur yang diminumnya. Kinan pun menjelaskan kalau dia berlatih seni bela diri tertentu sehingga berapapun dia minum, dia tidak akan merasakan efek apapun karena dia bisa menetralisir minuman itu. Dikarenakan kesal, pria berambut putih itu pun langsung pergi. Dia beralasan ada sesuatu yang harus dikerjakan. Singkat cerita, Kinan kembali ke tempat tinggalnya. Dia berniat kalau besok dia akan pergi ke istana bayangan. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul. Ternyata sekarang Kinan terdaftar di peringkat God Ranking. Singkat cerita, keesokan harinya Kinan pergi ke toko bayangan untuk menemukan informasi keberadaan potongan pohon cenglang. Tiba-tiba, ada seorang pria yang datang. Pria itu menanyakan tujuan tetua Kinan datang ke sini. Kinan menanyakan apakah senior di hadapannya itu tahu tentang informasi potongan-potongan pohon cenglang. Pria itu menjelaskan sebenarnya ada satu di lantai 5 di bawah Hell. Kinan menanyakan apakah senior itu mengetahui lokasi di mana potongan-potongan pohon cenglang yang lainnya. Senior itu tidak tahu, tapi dia akan menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi itu. Kinan berterima kasih dan akan menunggu informasi selanjutnya dari senior itu. Kinan berpikiran kalau dia akan pergi ke aula Limbau untuk mengeceknya. Pria di tempat aula Limbau pun langsung menyambut Kinan. Dia ingin tahu kenapa ketua Kinan datang ke sini. Kinan pun memberitahu pria itu kalau dia ingin melihat karya seni yang dibuat menggunakan pohon cenglang. Pria itu pun membawa Kinan ke sebuah tempat yang memiliki area formasi teleportasi. Pria itu menjelaskan kalau potongan-potongan pohon cenglang ada di balik area formasi ini. Dengan cepat, Kinan langsung memasuki susunan formasi itu. Terlihat pria itu langsung tersenyum, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Setelah memasuki ruangan, Kinan mulai mengamati tempat itu. Di depan Kinan ada banyak harta dan ternyata mereka ingin memakan Kinan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dia pun mengeluarkan pedangnya. Mau makan aku, itu sungguh mimpi. Pedang itu langsung mengeluarkan aura yang kuat sehingga para harta itu menjadi ketakutan. Kinan pun langsung menebas kekuatan pedangnya sehingga para pengganggu itu langsung menyingkir dan terlihat ada tempat penyimpanan fragmen potongan pohon cenglang. Dengan tersenyum, Kinan mengambil fragmen potongan pohon cenglang itu. Dia ingin tahu jika fragmen ini diambil, maka berapa poin kontribusi yang akan dibayarnya. Cerita berpindah di kantor pedagang aula Lingbao. Kinan sangat terkejut. Ternyata dia harus membayar 3 juta poin kontribusi untuk mendapatkan fragmen potongan pohon cenglang. Pria di sebelahnya bilang kalau fragmen potongan pohon cenglang sangat berharga, jadi wajar saja poin kontribusi yang diperlukan sangat banyak. Dia merasa kalau Kinan ini bukan kultivator sembarangan karena bisa meninggalkan ruangan harta tanpa cedera sedikit pun. Tiba-tiba, Kinan menyuruh pria di sebelahnya untuk menyimpan benda ini dulu karena dia akan pergi menyelesaikan misi untuk mengumpulkan poin kontribusi. Singkat cerita, Kinan sudah sampai di suatu tempat. Di papan misi ada banyak misi yang hadiahnya 3 juta sampai 5 juta poin kontribusi.
Meskipun misi di depannya ini memiliki hadiah poin kontribusi yang besar, tapi bahayanya juga sangat tinggi. Dia juga melihat ada misi untuk memasuki medan perang kuno untuk membunuh 3 murid inti musuh dari aliansi anti-Evan. Kinan tahu kalau medan perang kuno ini terletak di pegunungan Tianji yang memiliki 3 alam rahasia dan akan dibuka 5 tahun sekali. Kinan pun langsung mengambil tugas itu dan memberitahu senior penjaga. Namun Kinan dikejutkan dengan seseorang yang menghentikannya. Ternyata yang menghentikannya adalah pria berbaju putih yang adalah pemimpin aula ilusionis. Kinan menanyakan kenapa pemimpin itu menghentikannya. Dia menjelaskan kalau akan membawa 2 tetua untuk memasuki medan perang kuno untuk menerima tugas. Namun pria yang menjaga tempat ini menjelaskan kalau Kinan sudah mengambil misi itu. Pemimpin itu tidak peduli karena misi itu akan diselesaikan oleh dia dan kedua tetua di sampingnya. Kinan tidak ingin menyerahkan misi itu karena dialah yang pertama datang. Pria di sebelah pemimpin aula pun menjadi kesal karena Kinan menentang perintah pemimpin aula ilusionis. Pemimpin aula menjelaskan kalau dia dan kedua tetua ini lebih berpengalaman. Lagi pula dia ini salah satu pemimpin aula sekaligus wakil pemimpin istana anti-Heaven. Pria penjaga tempat misi pun menyuruh agar para tetua tenang karena dia akan memasukkan nama mereka bertiga untuk melakukan misi. Setelah mendapatkan misi, ketiga orang itu pun langsung pergi. Penjaga misi meminta maaf karena dia juga tidak bisa menolak permintaan dari pemimpin aula ilusionis. Kinan berpikiran akan pergi ke alam bawah dari medan perang kuno dan kemudian mencari cara untuk mendapatkan jimat 7 pembunuhan dan menyelinap ke alam atas. Singkat cerita, Kinan ingin menuju ke alam bawah untuk melakukan misi. Tak berselang lama, dia pun sampai di wilayah pegunungan Tianji. Kemudian dia menyimpan pedang terbangnya ke kantung penyimpanan. Terlihat di atas langit ada sebuah gerbang yang bercahaya. Gerbang itu bernama Gerbang Tianji. Kinan merasa begitu lelah karena melakukan perjalanan yang jauh. Dia pun akan beristirahat dan menemukan beberapa informasi dulu. Setelah di tempat makan, Kinan mendapatkan informasi dari orang-orang di tempat itu kalau besok adalah pertempuran peta. Selama mendapatkan peta emas, maka akan bisa mendapatkan buah roh Tian Xuan Lingguo. Kinan pun tersenyum. Ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan buah itu. Tiba-tiba muncullah 2 orang kultivator pria dan 1 orang kultivator wanita. Kinan mengenali salah satu wanita itu karena dia pernah membantunya untuk memenangkan taruhan batu. Wanita itu sangat senang karena bertemu Kinan di sini. Kinan tidak mengerti kenapa dengan identitas Zhenxia seharusnya bisa langsung memasuki alam atas, tapi kenapa dia malah akan memasuki alam bawah. Dia menjelaskan kalau sebenarnya dia ini tidak diperbolehkan memasuki medan perang kuno, tapi dia tidak mau dan menyelinap keluar sehingga dia ada di sini. Pria berbaju hitam pun menanyakan siapa pria di hadapan Zhenxia ini. Zhenxia menjelaskan kalau pria ini adalah Duanxing yang memiliki kemampuan yang hebat. Zhenxia juga memperkenalkan pria di sampingnya yang bernama Huadun yang seorang putra penatua dari Lost Heart Garden. Pria yang satunya bernama Ausa. Pria ini berasal dari suku darah. Kinan tahu kalau Lost Heart Garden adalah tempat Putri Miao berada. Dia tidak tahu apakah Putri Miao juga akan masuk ke dalam medan perang kuno ini. Salah satu pria menanyakan sebenarnya Duanxing ini berasal dari sekte mana. Kinan menjelaskan kalau dia ini bukan berasal dari sekte manapun dan berjalan sendiri. Pria itu memperingati Zhenxia agar berhati-hati karena Duanxing ini tidak memiliki latar belakang yang jelas. Pria itu pun mengajak Zhenxia agar beristirahat di lantai keempat. Zhenxia mengajak Kinan ikut dengannya, tapi Kinan tidak mau. Dia menjelaskan kalau besok dia akan ikut dalam pertarungan untuk peta, tapi bagaimana dengan Zhenxia? Ternyata Zhenxia juga mengikuti pertarungan itu sehingga mereka akan bertemu lagi besok. Cerita berpindah di keesokan harinya. Terlihat ada banyak sekali burung-burung beterbangan. Burung-burung itu kemudian menyatu menjadi satu membentuk sosok manusia. Sosok itu pun menyapa orang-orang di tempat itu dan memperkenalkan diri kalau dia adalah kultivator gagak. Wanita itu pun menyuruh para peserta yang ingin bertarung untuk peta, maka mereka harus memasukkan 2 batu ke formasi yang sudah disiapkan. Kinan merasakan martial-nya bereaksi pada saat melihat wanita itu. Kemungkinan ada pecahan pohon canglang di tubuh wanita itu. Namun cincinnya tidak merespon, jadi sepertinya bukan pecahan dari pohon canglang. Tiba-tiba ada sebuah peta emas melayang di atas kepala peserta. Namun Kinan malah menangkap peta biasa, sehingga membuat pria berambut hitam sangat kebingungan kenapa bisa Duanxing ini begitu aneh. Zhenxia menanyakan kenapa Duanxing tidak mengambil peta berwarna emas. Kinan beralasan kalau dia sudah memiliki rencana, jadi Zhenxia tidak perlu khawatir.
Wanita itu pun mengumumkan kalau pertarungan untuk peta telah berakhir. Dengan begini dia akan pergi. Namun dengan sigap Kinan menghentikan wanita itu dan menanyakan apakah ada sesuatu di dalam peta yang diberikan kepada mereka ini. Tapi wanita itu malah menjawab kalau dia akan menunggu Kinan di alam atas. Setelah itu dia pun berlalu pergi dan meninggalkan Kinan. Singkat cerita, medan perang kuno telah dibuka dan sudah ada banyak orang ingin memasuki tempat itu. Saat dibuka, Kinan langsung memasuki tempat medan perang kuno alam bawah. Ternyata setelah alam bawah selesai, maka barulah alam selanjutnya akan dibuka. Setelah memasuki tempat itu, Kinan kebingungan karena tidak ada siapa-siapa. Dia pun langsung melihat peta untuk menemukan lokasi buah roh atau buah spiritual Tian Xuan Lingguo. Tak berselang lama, Kinan pun sampai di suatu tempat. Terlihat Kinan mengetuk-ngetuk sebuah pohon. Tiba-tiba pohon itu mengeluarkan sebuah formasi dan mengeluarkan aura yang kuat. Dengan cepat Kinan langsung masuk ke dalam formasi itu. Cerita berpindah di tempat kelompok Zanxia yang sampai di gua tirai air. Salah satu pria sangat senang karena dia pasti akan menemukan sesuatu yang berharga di dalam sana. Pria berambut merah dengan semangat langsung ingin memasuki goa itu. Namun pada saat dia menginjakkan kakinya untuk masuk, ternyata dia disengat kekuatan seperti listrik berwarna kekuningan sehingga teman-temannya menjadi kebingungan. Pria itu pun langsung terpental jauh ke belakang. Pria di sebelah Zanxia pun akan menggunakan teknik terlarang untuk memasuki goa ini sehingga mereka tidak usah khawatir. Namun setelah beberapa jam kemudian, ketiga orang itu tetap tidak bisa memasuki goa. Terlihat mereka semua dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, bahkan mulutnya sampai mengeluarkan asap hitam. Tiba-tiba salah satu pria dikejutkan dengan sesuatu. Dia pun langsung memberitahu teman-temannya kalau ada seseorang di dalam gua. Ternyata di dalam gua itu sudah ada Kinan yang berdiri tepat di sebelah pintu gua. Mereka tidak menyangka Guanxing yang mengambil peta biasa tapi bisa memasuki tempat ini. Setelah dia menemukan pohon yang dicari, dia pun mengambil buah spiritual Tian Xuan Lingguo. Kinan juga menemukan sebuah lubang. Dia merasa mungkin ini adalah kunci tersembunyi. Saat dia menyentuh lubang itu, ternyata langsung bercahaya. Di dalam lubang itu muncullah dua benda sehingga membuat Kinan sangat terkejut. Kinan tahu kalau dua buah ini adalah buah suci Tian Xuan Lingguo, sehingga dengan begini dia akan mendapatkan 700.000 poin kontribusi. Kinan pun langsung menyimpannya di cincin penyimpanannya, karena ada dua tempat lagi yang harus dikunjunginya. Dari dalam, Kinan memberi hormat kepada kelompok Zanxia. Jika ada kesempatan, pasti mereka akan bertemu lagi. Salah satu pria pun sangat kesal. Dia menganggap kalau Kinan ini sedang mengejek mereka. Dia pun langsung menghubungi salah satu tetua. Tetua itu juga menghubungi sekte kalau dia meminta bantuan kepada Putri Miao. Salah satu tetua pun langsung melapor kepada Putri Miao kalau tetua Huo meminta bantuannya. Putri Miao pun setuju dan dia akan pergi ke tempat itu sebelum matahari terbenam. Singkat cerita, Kinan berada di suatu tempat yang terdapat gerbang besar. Sepertinya gerbang ini adalah pintu masuk ke alam atas dari medan perang kuno. Tiba-tiba datanglah dua pria yang sebelumnya bersama dengan Zanxia dan langsung menghentikan Kinan. Ternyata kedua pria itu menyuruh Kinan agar menyerahkan harta yang didapatnya dari dalam gua, tapi ternyata Kinan tidak mau. Tiba-tiba muncullah salah satu tetua dan menyuruh agar Kinan menyerahkan semua harta yang didapat. Kinan agak kesal, tapi dia menahan diri agar tidak membunuh pria itu karena dia menghormati Putri Miao. Pria itu pun langsung menunjuk Kinan. Jika kau tidak menurut, maka jangan salahkan aku bertindak kasar. Saat tetua itu menyerang, dia pun langsung menahan serangan itu. Tetua itu pun menyuruh kedua pria itu menggabungkan kekuatan dan menyerang bersamaan. Saat ketiga orang itu menyerang, terlihat Kinan menggunakan domain destruction-nya untuk menghadang. Ketiga orang itu pun langsung balik. Padahal Guanxing ini belum menggunakan martial alternya, tapi kekuatannya sudah sangat kuat. Tiba-tiba tetua itu dikejutkan dengan lancanannya yang berbunyi. Tetua itu tahu kalau sebentar lagi Putri Miao akan datang dan Guanxing pasti akan berada dalam masalah besar. Kinan pun tertawa. Apakah kau sedang menggertakku? Tak berselang lama, kapal Putri Miao pun sampai dan berhenti tepat di depan mereka. Tetua itu pun langsung meminta Putri Miao menghukum Guanxing karena telah merebut harta yang mereka incar. Dengan santainya, Kinan menyapa Putri Miao. Putri Miao, apakah Anda baik-baik saja? Tetua itu pun langsung terkejut. Dia bertanya-tanya apakah Guanxing ini kenal dengan Putri Miao. Putri Miao pun langsung memarahi tetua itu. Kenapa bisa tetua mengincar Guanxing yang adalah temannya? Dia pun menyuruh Penatua Sun untuk menyeret ketiga orang itu untuk diberi pelajaran. Penatua Sun pun langsung menurunkan kekuatannya. Dengan cepat, ketiga pria itu langsung terikat.
Mereka meminta maaf karena tidak tahu kalau Duanxing teman Putri Miao. Bukankah Putri Miao hanya memberi perintah kalau hanya Qinanlah yang boleh mereka bantu? Putri Miao pun turun dari kapal dan memberitahu kalau Duanxing itu adalah Qinan. Dikarenakan mereka sudah melanggar aturan, maka dia akan menghukumnya. Saat Putri mendekat, Qinan langsung memberikan anggur kepada Putri Miao yang didapat dari pelelangan. Melihat itu, Putri Miao sangat senang karena dia sangat menyukai anggur. Salah satu tetua merasa agak aneh kenapa Putri Miao ini menerima anggur biasa dari pria ini, padahal biasanya Putri Miao menolak anggur kualitas tinggi dari orang-orang terkenal. Putri Miao mengeluarkan jimat 7 pembunuhan dan akan pergi bersama Qinan. Qinan sangat terkejut, dia tidak mau kalau Putri Miao berada dalam keadaan bahaya jika bersamanya. Putri Miao tidak peduli, jika Qinan tidak menerima, maka dia akan mengambil semua isi dari cincin penyimpanannya. Singkat cerita, ada sebuah portal muncul dan ada 3 benda yang langsung memasuki portal itu. Salah satu tetua tahu kalau itu adalah 3 kekuatan utama, yaitu South Heaven Sacred, South Heaven Gate, dan Martial Prince yang baru saja datang dan memasuki alam atas. Tetua itu pun menyerahkan Putri Miao kepada Qinan dan Qinan harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Qinan berjanji akan melindungi Putri Miao dan tidak akan membiarkan Putri Miao terluka. Singkat cerita, Putri Miao dan Qinan memasuki portal ungu itu. Setelah memasuki portal, Putri Miao langsung melihat peta. Terlihat lokasi buah suci sudah ditandai di peta dan mereka harus pergi sekarang. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, Putri Miao menyuruh agar Qinan bersiap karena di tempat yang kita tuju sudah ada banyak kultivator yang kuat. Singkat cerita, Putri Miao sudah berada di parit besar dan mengamati keadaan di sekitarnya. Ternyata orang-orang di bawah sedang bertarung. Kultivator itu dari aliansi Anti-Heaven dan para kultivator South Heaven dan beberapa kultivator lainnya. Terlihat juga ada pemimpin aula ilusionis yang sedang bertarung. Ternyata kelompok dari pemimpin aula ilusionis sangat kewalahan menghadapi para musuh. Qinan yang melihat itu tidak menyangka kalau mereka akan bertemu di sini. Qinan menyarankan kalau Putri Miao menyerang lebih dulu dan mengamankan 2 buah suci. Putri Miao pun langsung melakukan kekuatan yang bernama Teratai Bumi. Teratai Bumi ini menyedot energi spiritual orang-orang yang ada di bawahnya sehingga membuat semua orang panik. Putri Miao pun langsung menyuruh Qinan untuk melihat ke atas karena buah suci akan segera muncul. Saat buah itu muncul, Putri Miao langsung mengambil buah itu sehingga membuat orang-orang terkejut. Qinan pun tersenyum dan sekarang adalah gilirannya untuk bertindak. Dengan cepat, Qinan langsung mengayunkan alat pancingnya menuju ke bawah. Terlihat para kultivator menjadi terkejut karena ada artefak berbentuk tali melewati mereka. Tali itu langsung mengikat keempat buah suci dengan erat. Dengan cepat, Qinan langsung menariknya ke atas untuk mengamankan buah suci itu. Kemudian langsung memasukkan ke ruangan cincin penyimpanannya. Setelah itu, Qinan dan Putri Miao langsung meninggalkan tempat itu. Terlihat pemimpin aula ilusionis tak menyangka kalau Qinan dengan mudah bisa merebut semua buah suci dengan cepat. Sebelum dia benar-benar pergi, Qinan menyuruh pemimpin aula membereskan musuh aliansi Anti-Heaven di tempat ini. Mendengar itu, pemimpin aula sangat kesal. Dia berjanji akan mengambil 5 buah suci yang didapatkannya sebelumnya. Terlihat ada kultivator yang mengejar Qinan dengan amarah yang membara. Qinan sangat kesal karena ada seseorang yang terus mengejarnya. Dia pun langsung mengeluarkan pedangnya dan akan memberi pelajaran kepada pria itu. Namun ternyata pria itu menyerang duluan agar Qinan tidak sempat melepaskan serangan. Terlihat sebuah jari besar menuju ke arah Qinan dengan kekuatan yang kuat. Qinan pun akan mengeluarkan seni pedang surgawinya untuk menahan serangan itu. Pria itu yakin Qinan pasti akan mati karena di bawah kultivator martial benar tidak ada yang bisa menahan serangan itu. Tiba-tiba, Qinan dan Putri Miao langsung menghilang dengan cepat, sehingga pria itu pun sangat terkejut. Ternyata pria itu adalah kultivator dari South Heaven Sacred. Pria itu sangat kebingungan sebenarnya kemana kedua orang itu melarikan diri karena orangnya juga langsung menghilang. Padahal dia saja tidak bisa menerobos pembatas tempat ini. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatan. Dia tidak akan membiarkan Putri Miao dan Qinan pergi. Setelah itu, dia pun langsung melepaskan kekuatan itu untuk mencari keberadaan Qinan dan Putri Miao. Dengan tersenyum, pria itu bilang kalau kekuatan roh dewa angin yang dikeluarkannya pasti akan menemukan Qinan dan Putri Miao. Di sini, Putri Miao sudah berada di suatu tempat. Putri Miao lega kalau mereka bisa selamat. Tiba-tiba, cincin milik Qinan bercahaya yang menandakan ada sesuatu di dekat tempat ini. Qinan memberitahu kalau di kedalaman pegunungan ini ada potongan pohon canglang yang dicarinya. Tiba-tiba, Putri Miao merasakan ada seseorang. Ternyata ada seorang pria di sebelah mereka. Pria itu ternyata adalah kultivator gegak. Apakah Anda mengganti jenis kelamin Anda? Tanya Qinan yang penasaran. Pertanyaan Qinan membuat dia marah.
Ternyata kemarin dia hanya menyamar menjadi wanita dan sekarang dia menyuruh Kinan menyerahkan potongan pohon canglang. Dia ini sebenarnya adalah penerus pohon canglang. Tiba-tiba datanglah hembusan angin berwarna merah. Namun Putri Mio membelokkan angin itu sehingga mengenai pria di depan mereka. Pria itu sangat marah karena Putri Mio membelokkan angin itu sehingga angin itu mengenai tubuhnya. Pria itu tahu kalau angin itu mengandung segel pelacak. Dia pun menggunakan segel tangan untuk menghapus segel di dalam tubuhnya. Tiba-tiba tempat itu menjadi berguncang. Pria itu tahu kalau kolam darah kuno akan melahap potongan pohon canglang. Dia pun meminta agar Kinan bekerja sama dengannya. Mereka pun menuju ke arah potongan pohon canglang berada. Cincin Kinan menyala, itu tandanya mereka akan segera sampai. Pria itu ternyata juga menginginkan cincin Kinan, karena cincin Kinan ini bisa mendeteksi pohon canglang. Singkat cerita, Kinan dan kelompoknya sampai di kolam darah kuno. Di tengah-tengahnya ada sebuah kristal. Tiba-tiba tempat itu bergetar hebat. Kemudian muncullah sosok monster berwarna merah. Dengan cepat, pria itu langsung menyerang. Kinan pun langsung maju mendekati monster itu dan langsung menebas tubuh monster itu hingga terbelah. Kemudian Putri Mio langsung menyedot kolam darah kuno itu dan memasukkannya ke dalam kendi. Setelah membereskan kolam darah, pria itu menantang Kinan untuk bertarung. Jika dia kalah, maka dia akan memanggil Kinan ayah. Namun Putri Mio tidak ingin memiliki putra jelek seperti dia. Kinan menyarankan kalau pria itu kalah, panggil saja dia tuan dan serahkan juga potongan pohon canglang yang dia punya. Pria itu setuju dan jika Kinan kalah, maka harus menyerahkan potongan pohon canglang. Saat duel dimulai, Kinan sudah mengumpulkan kekuatan di tangannya. Dia pun langsung melepaskan serangan ke arah pria itu. Pria itu pun langsung melakukan pedang canglang, kemudian membelah serangan Kinan menjadi dua bagian. Setelah itu, dia langsung maju melesat ke depan. Kedua pedang mereka pun langsung beradu satu sama lain. Pedangmu memang bagus, tapi tidak akan bisa melukaiku, ucapnya meremehkan Kinan. Dengan santai, Kinan menjawab, oh begitu ya, tapi sepertinya kekuatanmu juga semakin melemah. Pria itu pun langsung meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu, Kinan mengeluarkan ke-9 martial tree-nya. Apa? Ternyata Anda memiliki 9 martial tree? Oh tidak, ini sungguh gila, ucapnya yang terkejut. Pria itu langsung melakukan pohon canglang. Ternyata pohon canglang ini bisa mengendalikan seni bela diri orang lain. Kinan pun mengeluarkan jiwa bela dirinya. Takkan kubiarkan kau mengendalikanku. Dan keluar, serangan langsung mendarat di tubuh pria itu. Tidak, kekuatan seperti apa sebenarnya yang dimiliki Kinan ini? Kinan langsung meletakkan pedangnya ke leher pria itu. Kau sudah kalah dan serahkan potongan pohon canglang. Pria itu pun langsung berlutut dan memanggil Kinan dengan sebutan tuan. Kinan memberitahu kalau pria ini bukan orang pertama yang memanggilnya tuan. Pria itu pun langsung syok berat. Singkat cerita, Kinan akan memberikan potongan pohon canglang, sehingga Putri Mio harus menunggunya di sini. Kinan pun memulai prosesnya. Pria itu tahu kalau Kinan ini ternyata akan menggabungkan ke-9 martial tree-nya. Putri Mio memperingati pria itu jika bertindak macam-macam maka dia akan membunuhnya. Setelah beberapa saat, Kinan pun terbangun. Dia merasa potongan pohon canglang ini masih belum cukup untuk menggabungkan ke-9 martial tree-nya. Tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu yang terjadi. Pria itu tahu kalau ini adalah tanda pendakian gunung suci alam atas dibuka. Kinan menanyakan bagaimana cara mereka menuju tempat itu. Pria itu pun menyuruh Kinan agar mengikutinya. Cerita berpindah di puncak gunung. Ternyata kelompok Kinan sudah berada di bawah tempat itu. Pria itu pun mengajak Kinan untuk pergi ke gunung itu. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah pohon yang memiliki banyak buah. Buah itu ternyata adalah buah suci yang diincar para kultivator. Ternyata Kinan bertemu dengan kedua tetua bawahan dari pemimpin aula ilusionis. Tetua itu tidak menyangka kalau Kinan ini ternyata masih hidup. Pria itu pun memberitahu semua orang kalau Kinan masih hidup. Pria dari South Heaven Secret sangat terkejut. Xuan Feng, ternyata Anda sungguh tidak berguna. Bahkan menangani bocah martial progenitor seperti Kinan saja tidak bisa, ucapnya yang mengejek. Pria itu pun langsung melakukan segel tangan. Terlihat petir yang sangat kuat menuju ke arah Kinan. Melihat itu, Putri Mio langsung panik. Kinan pun menyiapkan kekuatan di tangannya. Kemudian dia pun langsung meluncur ke atas dan menghancurkan petir itu. Dasar bajingan, kenapa kau selalu menggangguku, ucap Kinan yang kesal. Pria itu pun kembali melakukan segel tangan dan terlihat muncullah kekuatan seperti tornado mengarah ke tempat Kinan.
Kinan mulai mengamati serangan yang datang. Dan ternyata Kinan menghancurkan serangan itu. Salah satu tetua mulai berkeringat dingin. Bahkan pemimpin aula menjadi terkejut karena Kinan bisa menghancurkan serangan kultivator martial monarch dengan mudah. Salah satu kultivator monarch merasa kalau dia mengenali pedang itu. Dari belakang ternyata ada satu kultivator martial monarch yang menyerang Kinan. Tapi pria itu dihentikan oleh sebuah serangan. Pria itu pun menanyakan apakah Penatua Sun dari Lost Heart Garden ingin bermusuhan dengan sektenya. Penatua Sun tidak peduli jika pria itu menyentuh Kinan, maka dia akan berhadapan dengannya. Kultivator martial monarch dari South Heaven pun menyuruh anak buahnya menangani Penatua Sun dan dia kembali menyerang Kinan dengan serangan yang mematikan. Tapi Kinan dengan mudah menghancurkan serangan itu. Dia pun mengeluarkan martial tree-nya dan langsung menyerang, sehingga membuat kultivator monarch itu mengeluarkan tubuh dewa angin untuk bertahan. Dia tidak menyangka kalau Kinan ini hanya menggunakan ke-6 martial tree-nya, tapi sudah memukulnya mundur. Bagaimana jika dia menggunakan ke-9 martial tree-nya? Pastilah dia bisa mati. Dia pun meminta bantuan kepada kultivator lainnya untuk membantu. Dasar konyol, kenapa kalian keroyokan? Jika kalian berani mendekat, maka aku akan mengajar kalian, ucapnya yang kesal. Kultivator Tato memberi saran kalau sebaiknya Kinan memberikan pedang itu kepadanya. Dengan begitu, maka dia akan membantu Kinan melawan para musuhnya. Kinan menolaknya karena pedang ini sangat berharga. Dikarenakan Kinan menolak, maka dia akan mempersulit Kinan. Pria itu pun bergabung dengan kultivator South Heaven untuk membunuh Kinan. Dia pun langsung mengeluarkan tombak iblis langit. Setelah itu dia langsung menyerang Kinan. Dengan cepat Kinan mengeluarkan martial tree-nya untuk bertahan dari serangan kedua martial monarch. Pemimpin aula ilusionis menjadi kebingungan. Sebenarnya Kinan ini sekuat apa sehingga dua kultivator martial monarch masih tidak bisa membunuhnya. Hah, dasar sampah. Apakah cuma ini gabungan dua kekuatan martial monarch? Ucapnya yang mengejek. Dengan tiba-tiba dari arah kanan ada kultivator yang menyerang, bahkan dari arah kiri juga ada serangan yang menuju ke arah Kinan. Kinan mengeluarkan sebuah kotak untuk digunakan sebagai pelindung. Dengan begitu, kedua kultivator monarch itu tidak bisa menembus pertahanannya. Pria itu menebak kalau mungkin harta itu juga peninggalan dari kultivator Heaven Shattering. Ternyata Kinan juga terluka karena mendapatkan serangan bertubi-tubi. Pria itu kembali menyiapkan serangan. Putri Mio pun melakukan segel tangan untuk membantu Kinan. Tiba-tiba sebuah akar yang memiliki bunga melilit tubuh Kinan. Kemudian tubuh Kinan langsung dipindahkan. Pria bertato pun langsung mengerahkan tombaknya ke tempat Kinan. Matilah kau bajingan. Tombak itu pun langsung dilemparkan dengan kekuatan penuh. Kinan sangat panik saat melihat tombak itu ternyata sudah menyentuh bajunya. Namun ada kekuatan misterius yang melindungi Kinan sehingga tombak itu hanya menyerang angin karena Kinan menghilang dengan sekejap. Apa? Hilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia pun menggunakan kekuatannya untuk mencari keberadaan Kinan. Namun tetap saja dia tidak menemukan keberadaan Kinan. Kultivator South Heaven menanyakan apakah Kinan ini sudah mati. Pria itu menjawab kalau Kinan melarikan diri. Kultivator South Heaven sangat kesal, tapi cepat atau lambat pasti dia akan membunuh Kinan. Ternyata yang menyelamatkan Kinan adalah Xiaohong. Kinan menanyakan kenapa Xiaohong bisa berada di tempat ini. Xiaohong menjawab kalau dia sangat merindukan masternya. Dengan bantuan tikus kecil ini, saya bisa menemukan Anda. Kinan menanyakan kalau mereka ini sekarang berada di mana. Xiaohong menjawab kalau mereka berada di kedalaman gunung suci. Saat melihat ikan bakar yang gosong, Kinan agak ragu untuk memakannya. Tapi karena perutnya lapar, dia terpaksa memakannya hingga habis. Setelah selesai makan, Kinan mengajak Xiaohong untuk pergi. Melihat itu, Xiaohong hanya tertawa. Ternyata Kinan ini makan seperti anak kecil dan masih ada sisa makanan di pipinya. Dia pun langsung mengusap sisa makanan yang tertinggal di wajah Kinan. Tapi ternyata sisa makanan itu malah dimakan oleh Xiaohong. Kinan sangat terkejut saat melihat tingkah aneh Xiaohong. Singkat cerita, mereka berdua sampai di suatu gerbang. Tikus kecil pun mengeluarkan darahnya untuk membuka gerbang. Setelah itu gerbang itu mulai bercahaya. Di dalamnya ada sebuah kristal besar yang melayang. Bahkan ada 3 martial tree di dalam kristal itu. Tikus itu pun menyerap air yang ada di tempat itu untuk membuka alam rahasia. Cerita berpindah di tempat kelompok kultivasi South Heaven yang ingin memetik buah Tianxuan. Namun ternyata buah itu satu demi satu langsung menghilang sehingga membuat salah satu kultivator sangat terkejut. Ketua South Heaven memberi hormat. Dia menganggap kalau orang yang mengambil buah itu pastilah orang kuat, bahkan mereka sampai tidak melihat sosoknya. Ternyata yang mengambil buah itu adalah Kinan dari jarak jauh menggunakan alat pancingnya. Setelah itu dia berkultivasi di dalam kristal.
Singkat cerita, kelompok Sotevan sampai di atas gunung. Kultivator dari Sotevan menyadari kalau Kinan berkultivasi di dalam batu kristal. Ketiga kultivator sangat bingung saat melihat itu. Kemungkinan besar yang mengambil buah itu juga Kinan. Pria bertato pun mengeluarkan kekuatan cakrnya untuk menyerang. Kinan tidak mau kalah dan melepaskan energi di dalam tubuhnya. Tiba-tiba muncullah cahaya yang memancar dari langit. Cahaya itu adalah tanda kalau alam rahasia akan terbuka. Xiaohong pun menyuruh agar masternya cepat memasuki alam rahasia ini karena hanya 2 orang yang bisa masuk ke sana. Dengan sekejap, Xiaohong dan Kinan memasuki alam rahasia. Di dalam alam rahasia, Kinan dan Xiaohong menelusuri tempat itu. Tiba-tiba, mereka menemukan kuil rahasia surgawi yang melayang. Kinan pun mencoba membuka pintu kuil, tapi tetap tidak bisa. Kemudian Xiaohong mendekatkan tikus kecil itu dan menggunakan darahnya untuk membuka pintu kuil. Setelah terbuka, terlihat ada 3 kultivator penjaga yang memancarkan aura yang kuat. Ketiga kultivator itu ternyata hanya patung, namun bisa berbicara dan bergerak. Saat melihat tikus kecil, dia menyadari kalau tikus kecil termasuk anggota dari klan Tianji. Ketiga kultivator itu sangat marah. Ternyata tikus kecil itu menjadi seorang bawahan dari manusia. Dengan begitu, ketiga kultivator itu tidak mengizinkan kelompok Kinan untuk masuk. Kinan yang kesal pun mengeluarkan pedangnya. Kemudian dia menabas ketiga kultivator itu dengan cepat. Tapi ternyata ketiga patung itu tidak terluka sama sekali. Kinan tahu kalau patung ini dimurnikan dari darah Kaisar Agung, jadi tidak heran kekuatan tubuh mereka sangat kuat. Kinan pun mengeluarkan martial tree-nya dan langsung menyerang ketiga patung itu. Mereka tidak menyangka Kinan memiliki martial tree yang melampaui aturan kultivasi. Tak sampai di situ, Kinan juga menggunakan sebuah formasi. Kinan menyuruh Xiaohong untuk masuk karena formasi ini tidak akan lama menahan ketiga patung. Dengan cepat, Xiaohong memasuki tempat itu. Patung itu pun langsung menyerang Kinan dengan tinjuannya. Namun Kinan menangkis serangan itu menggunakan serangan pedangnya. Serangan itu ternyata menghancurkan bangunan di atas mereka. Ketiga patung itu pun langsung shock berat. Dia tidak menyangka Kinan bisa menghancurkan bangunan di tempat ini. Padahal seharusnya bangunan ini tidak bisa dihancurkan karena terbuat dari batu rahasia surgawi. Kinan kembali mengumpulkan kekuatan pada pedangnya dan langsung mengarahkan serangan itu ke tembok di sampingnya. Sialan kau bocah, apakah kau berniat menghancurkan tempat ini? Ketiga patung itu pun mengeluarkan kekuatan segel rahasia surgawi untuk memanggil seseorang. Kemudian muncullah sosok wanita yang melayang. Ketiga patung itu pun langsung memberi hormat pada sosok itu. Ternyata Kinan mengenali wanita itu dan langsung memberi hormat. Ketiga patung itu langsung terkejut. Ternyata Kinan ini mengenali pemimpin mereka. Wanita itu sangat kesal karena ketiga patung itu malah mempersulit Kinan. Sebenarnya ia ingin menghancurkan ketiga patung itu, tapi tidak jadi karena mereka telah menjaga kuil ini cukup lama. Setelah urusan Kinan selesai di tempat itu, dia pun akan dikirim keluar oleh sosok wanita itu. Singkat cerita, Kinan sudah berada di suatu tempat. Cerita berpindah di tempat pemimpin aula ilusionis yang berada di aliansi anti-event. Dia sangat terkejut saat mendengar kabar kalau ternyata Kinan telah kembali. Pemimpin itu menyuruh bawahannya untuk menyampaikan berita ini kepada Rongtian dan Ningkong. Tiba-tiba muncullah pesan yang menyuruh Kinan pergi ke istana anti-event dan melapor. Setelah sampai, Kinan melaporkan kalau di alam rahasia dia tidak mendapatkan apa-apa. Kultivator wanita itu pun meminta agar Kinan menyerahkan buah peri untuk meningkatkan kultivasinya. Kinan tidak mau memberikan karena dia juga membutuhkan buah peri. Kemudian dia pun pergi karena tidak ada urusan lagi. Kultivator itu pun kesal dan mereka harus memberikan pelajaran kepada Kinan. Pemimpin aula menyarankan agar mereka mengumpulkan semua tetua agung dan mengeluarkan Kinan dari aliansi ini. Cerita berpindah di tempat Kinan yang menukarkan barang-barang yang menjadi poin kontribusi. Kinan pun mengeluarkan buah peri yang didapatnya. Pria itu langsung terkejut. Bukankah itu buah peri yang legendaris? Kinan juga menukar barang-barang lainnya. Dengan begitu, Kinan bisa membawa potongan pohon canglang. Kemudian dia juga meminta 2 keinginannya dikabulkan. Pria itu memberi 2 lencana dan 1 kotak emas. Singkat cerita, Kinan pergi ke suatu tempat untuk meningkatkan kekuatannya. Terlihat Kinan sudah berada di atas danau. Kemudian dia menggunakan pedangnya sebagai penjaga pada saat dia berkultivasi. Kinan langsung menempatkan pedangnya di atas air. Kinan pun langsung membuka kotak emas yang berisi potongan pohon canglang. Kemudian dia mengeluarkan martial tree-nya untuk memurnikan potongan pohon canglang. Tanpa dia juga mengeluarkan jiwa bela dirinya. Terlihat jiwa bela diri itu langsung menggunakan martial tree Kinan agar bertransformasi. Setelah itu keluarlah sebuah area formasi dari martial tree-nya. Singkat cerita, Kinan berhasil meningkatkan kekuatan martial tree-nya sehingga membuat jiwa bela dirinya juga ikut naik menjadi tingkat 7. Kinan pun menyentuh martial tree-nya dan merasakan perasaan yang aneh.
Kinan menyadari sepertinya martial tree-nya ini menginginkan sedikit darahnya. Dia pun memberikan setetes darahnya untuk martial tree itu. Kemudian martial tree Kinan mulai bereaksi dan memancarkan aura merah darah.